Ke-175, perlawanan. Baby yang mau berdiri dan mengecek Hamad di kantin langsung duduk lagi. Di sini, pengamanan ketat. Ada CCTV dan centralnya diawasi oleh security di sini. Gak akan ada kejadian semacam itu. No more worries. Ucap dosennya, Mr. Lee Jun, alias Mr. Donkatsu. Tapi, udah tenang aja, Beb. Lagian perasaan suami kamu orangnya gede deh. Tinggi. Pinter pula. Susah juga mau diculik. Yang culik harus modelan Hulk baru bisa ngangkut. Udah sih tenang aja. Gak akan hilang juga itu orang. Kita bahas. Dari mana kamu dapat ide ini? Baby. Ucap Mr. Lee. Baby mengendus. Ini faedah apa? Ini penting apa? Kayaknya nggak penting ya. Dari mana kayak idenya? Yang penting kan kelar dikerjainnya. Penting gitu. Kok kesannya dia mau ditunda aja mau ketemu sama Hamadnya. Ini yang membuat Baby semakin bulat. Dia harus datang ke kantin sekarang juga. Jantungnya sudah memberi isyarat. Ia berdetak dengan lebih cepat. Dan feelingnya sudah tak baik dari tadi. Ia harus melihat suaminya ada. Untuk kembali tenang. Lalu, kalau ia tak boleh pergi untuk mengecek Hamad, dia akan cari cara keluar dari ruangan ini. Apapun caranya. Saya izin ke kamar mandi ya, Pak. Saya ada hajat. Ucap Baby meringis. Dia bukannya menjawab pertanyaan dari si Mr. Donkatsu, tapi malah ngeles. Mr. Lee Jun mengerutkan dahi dan memicingkan matanya, seperti dia sudah menebak Baby akan ngeles begini. Di sini ada kamar mandi, gak perlu keluar ruangan. Saya ada kamar mandi yang sangat bersih. Silahkan dipakai. Ucapnya datar. Syutut. Mau bilang apa? Ya saya tapi harus beli sesuatu dulu. Saya ada unzur. Unzur? Tanya si dosen bule heran. Maksudnya, saya harus beli pembalut karena saya sedang haid. Gitu. Permisi ya, Pak. Baby sudah berdiri. Dan sudah siap keluar dari ruangan itu. Lah, Beb, perasaan kemarin kamu baru haid dah. Masa sih baru berapa hari udah haid lagi? Tanya Indri dengan nada heran. Shoot. Si Indri pakai nyaut. Istihadoh. Permisi. Balas Baby ngasal. Biarin dah. Yang penting dia bisa lega dengan melihat suaminya ada di kantin dengan aman dan tentram. Baby berjalan cepat. Semakin mendekati kantin, semakin ia dibuat khawatir. Khawatir matanya tak menemukan sosok yang ia cintai itu. Huf. Ia berhenti persis di belokan. Di tempat ini, ia bisa melihat dengan bebas ke arah kantin, dan dari sini juga ia bisa melihat suaminya. Ia ada di sana. Duduk kalem sedang baca HP-nya. Ya Allah. Jantungku. Keluhnya. Ia lalu berbalik dan menuju ruangan Mr. Lee. Napasnya benar-benar tinggal separuh. Capek dan tegang tadi. Ia menormalkan detak jantungnya dan mengetuk lagi pintunya. Masuk. Suara sang dosen terdengar. Ia masuk. Dan mendapati Indri sedang beres-beres. Dia mau pulang. Kamu mau kemana, Indri? Udah aku. Giliran kamu. Duluan ya, Beb. Indri keluar dari ruangan. Dan Baby kembali duduk di tempatnya semula. Seharusnya semua urusan ini sudah selesai. Tidak ada pembahasan apapun. Secara dari tadi sudah membahas semua yang harus dibahas. Kan? Sir, saya akan berusaha cepat mengerjakannya. Jeti. Kalau sudah selesai saya mau pamit. Ucap Baby pelan karena dari tadi si Mr. Donkatsu diam baik. Sudah ngecek. Dan ada orangnya. Tidak diculik. Tanyanya sarkas. Pria itu menatap lurus ke arah Baby. Maksudnya? Tanya Baby sok polos. Dia gak mau kegap. Kamu? Tadi ngecek kan? Ke kantin? It's so difficult. Yet, it is so real. Sulit. Tapi ya ini kenyataannya. Keluh si dosen seperti orang banyak beban. Maksudnya apa ya, Silya? Bukannya punya saya sudah di SCC? Sudah dan bersyarat. Ya, jangan gitu dong, Pak. Kamu tahu kenapa saya yang dijadikan pengganti Sugiono?
Tanyanya kalem. Ya gak tahu, Pak. Bukannya programnya begitu ya? Nah, saya bisa milih. Bisa ke Europe atau ke Kanada. Tapi why Indonesia? Kamu tahu? Ya mana tahu saya, Pak. Gitu. Dia diam beberapa saat dan kembali bertanya. Let me ask you a question. Oke. Pintanya dengan nada seperti orang yang berpikir keras. Silahkan, Pak. Tidak berhubungan dengan tugas dan kampus. Boleh? Ya sebenarnya nggak boleh, Pak. Secara saya ini bukan artis yang suka privasinya dibuka. Saya ini orangnya tertutup. Tapi kalau saya bilang nggak boleh, nanti Bapak ngamuk, saya diomelin lagi. Jadi ya, bolehlah. Asal gak berlebihan. Balas baby panjang kali lebar. Usia berapa kamu menikah? Berapa ya? First year of SMA, ya kurang lebih 16 tahun. Kenapa, Pak? And your husband? Dulu. 25. Kalau sekarang sih 30. Kenapa, Pak? Andy, why? Kenapa kamu menikah? Ya, karena jodoh. Saya nggak tahu. Ya udah nikah aja gitu. Mungkin dibilang perjodohan. Kamu cinta sama suami kamu? Ya mestilah, Pak. Gitu. Kamu tahu. Saya adalah orang yang nggak percaya dengan urusan pernikahan. You make me change. Kamu buat saya berubah pendirian. Saya jadi percaya dengan pentingnya pernikahan. Gumamnya. Ya mesti, Pak. Kalau Bapak datang dari negara yang bebas. Di sana sex before marriage itu hal yang biasa mungkin. Kalau di sini, ya ampun, haram, Pak. Haram. Tak boleh. Unprohibited. Dilarang keras. Jadi, kami kalau mau beranak pinak ya menikah dulu. No more relationship before marriage. No more love before marriage. Gitu. Di sana. Ada juga yang berpikiran semacam itu, tapi orang tidak menganggap pernikahan itu penting. Mereka lebih mementingkan urusan karir mereka dan kesenangan pribadi. Urusan anak. Nah, itu baru dipikirkan orang yang usianya di atas 40. Sama seperti saya dulu. Saya belum sampai 40, tapi saya sudah berpikir mau punya anak dan menikah. Gumamnya. Seperti orang keder, ngomong sendiri. Elah, ini lama benar. Mau pamit kok kayaknya gimana? Kebalik, Pak. Nikah dulu baru punya anak. Koreksi, baby. Gitu ya. Itu intinya. Dia diam lagi, seperti berpikir keras. Saya masih bingung dan gak paham. Kenapa bisa begini? Ya karena pada dasarnya manusia itu ingin punya anak, Pak. Saya aja pengen. Saking belum dikasih aja, padahal udah usaha juga. Sus. Bukan itu. Omelnya menyela ucapan baby. Saya gak paham. Kenapa ada orang yang bisa membuat saya berubah seperti ini? Padahal dia. Tanya baby gak paham maksudnya. Kamu tahu di Korea sana, perempuan cantik banyak. Ya mesti, Pak. Cowok ganteng aja banyak juga. Paham saya. Balas baby santuy. Dan, kamu tidak masuk ke golongan itu. Ini nyindir apa gimana ya? Tapi kalau menurut ayah saya, sama suami saya paling cantik tuh, Pak. Protes baby. Enak aja dia dibilang jelek terang-terangan. Bukan cantik. Attractive. Kamu tidak cantik. Tak ada di wajah kamu yang bisa didefinisikan cantik. Badan kamu juga tidak seksi. Tak ada. Dari segi fisik yang membuat kamu menarik. Kok tajam ya? Terhunus pedang rasanya ini dada. Dibilang jelek terang-terangan. Ya biarin deh, Pak. Yang penting udah laku. Dalam hati sih. Poli. Yang penting I udah punya suami. Your personality. Kamu itu fun. Asik. Menyenangkan. Ada bakat yang luar biasa dan belum tergali dengan baik. Kamu punya potensi yang baik. Dan harus dikembangkan. Itu saja sudah membuat kamu unggul. Walau urusan fisik kamu kurang. Inilah definisi diangkat setinggi langit dan diambrulkan ke tanah lagi. Sakit. Andy. I like it about you. Sayang kamu sudah menikah. Kalau tidak. Dia diam.
Baby menaikkan bahunya. Gak peduli. Yang penting dia udah nikah. Kok ngurus ente? Sepertinya itu saja. See ya next week. Untuk ngumpulin tugas. Ah ya. Sebaiknya kamu jaga baik-baik suami kamu itu. Sepertinya ada banyak yang mau dia mati. Baby mendelik. Apa maksudnya, Pak? Saat itu juga, Mr. Lee menunjukkan layar handphonenya kepada Baby. Di sana, ada sebuah scene, bukan film, tapi CCTV. Di dalam scene itu ada orang yang sedang dipukuli. Tapi orang yang dipukuli itu mengelak dan membalas sebisanya. Baby memicingkan matanya dan memandang lebih jelas. Sosok itu. Mas Hamad. Mas, Pak itu suami saya. Teriak Baby Shark.